光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 34. Babak 240, Pertempuran Fisik. Di atas bukit, tetua sekte pedang kuno yang dikenal sebagai Guyan memasang ekspresi gelap. Jejak kedengkian di matanya saat dia menatap Lindong, sementara gelombang undulasi Yuan Power yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan riak di sekitar Yuan Power di langit dan bumi. Berani untuk menantang tahap penciptaan Qi pada tahap penciptaan bentuk, nak, bahkan jika kamu mati di tangan orang tua ini hari ini, kamu masih akan dianggap memiliki nyali. Tangan Guyan melengkung seperti cakar elang. Sebuah cahaya kecil berkedip di ujung jarinya, seolah-olah mereka setajam pisau. Murid sekte pedang kuno yang tersebar memandang ke arah Lindong dengan tatapan heran dan kasihan. Dari sudut pandang mereka, meskipun Lindong mampu mencapai tahap penciptaan formulir pada usia seperti itu, dan sudah dapat dianggap sebagai bakat, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang praktisi yang kuat seperti Guyan. Di mata mereka, bakat Lindong tidak buruk, namun, karena kesombongannya, bakat seperti dia akan mati sebelum waktunya. Lindong sepertinya tidak memperhatikan tatapan ini. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu sedikitpun oleh aura kuat yang terpancar dari dalam tubuh Guyan. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kekuatan ini sebelum dia mempelajari transformasi kera iblis, mungkin dia hanya bisa melakukan penarikan strategis. Namun, dengan kekuatan pertempuran totalnya saat ini, bahkan di hadapan praktisi tahap penciptaan Qi awal, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia saat ini juga ingin mencoba seberapa jauh dia bisa melawan praktisi seperti itu. Pertempuran yang intens menyembur keluar di mata Lindong, saat tangannya yang besar perlahan mengepal. Kekuatan yang melimpah, yang akan menyebabkan jantung seseorang melonjak, berkumpul di tengah telapak tangannya. Kekuatan semacam ini benar-benar mempesona. Genggaman tangannya, saat halberd sisik surgawi kuno yang tampak menyeramkan muncul, mengeluarkan aura yang menindas. Cahaya keemasan samar-samar berkedip di tombak kuno, sebagai aura yang tidak sekuat Guyan, tetapi masih sangat kuat menyebar darinya, menabrak yang pertama seperti laut besar, namun dia mirip dengan patung dan tidak bergeming. 1 inci. Harta karun jiwa yang lumayan. Setelah kamu mati, orang tua ini akan membantumu menyimpannya. Menatap tombak sisik surgawi kuno di tangan Lindong, mata Guyan berkilat. Jelas, dia agak merasakan ketakutan dari item ini, saat dia mencibir dan berkata, "CH." Saat Guyan berbicara, seringai tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil 2 langkah ke depan, sebelum dia dengan cepat menusukkan tombak kuno di tangannya ke arah Guyan. Udara di sekitar tombak terbentuk di dekat ujungnya, berubah menjadi elipsoid. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang, Guyan mendengus dingin. Salah satu tangannya melengkung dan terulur, saat Yuan Power yang tebal dengan cepat berkumpul, sebelum berubah menjadi 2 elang Yuan Power raksasa, yang dengan kuat melingkari tangannya. Sebuah cakar menyapu, seperti cakar elang. Itu sangat tepat dan kejam. Ding-ding. Serangan cakar tangguh Guyan langsung menghantam tombak kuno. Jelas, dia juga telah melatih tubuhnya, karena ada cahaya keemasan di kulitnya. Selanjutnya, serangan cakarnya tidak hanya ganas, tetapi juga sangat berat. Ketika menghantam tombak kuno, itu menyebabkan beberapa percikan meletus. Kekuatan kuat pada tombak kunonya menyebabkan pupil Lindong mengecil. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Guyan sebenarnya sekuat ini juga. Jika Lindong tidak meningkatkan tubuhnya dengan mengeksekusi transformasi kera iblis,
Setelah pertukaran singkat ini, tombak kuno di tangannya kemungkinan akan diambil paksa. Tombak dan cakar saling bertukar pukulan. Keduanya jelas bertarung berdasarkan kekuatan fisik mereka, saat gelombang kejut terus-menerus muncul dan merobek tanah. Dentang! Guyan dengan kejam melepaskan serangan cakarnya, sementara kekuatan yang melonjak di belakang tinjunya langsung membuat Lindong mundur beberapa langkah. Dia dengan dingin mendengus, "Nak, barusan, aku hanya ceroboh. Jika Anda ingin mencapai hasil yang sama, itu tidak akan mudah lagi." "Haha, kita akan lihat." Sebuah bayangan pisau melintas di bawah kaki Lindong, sebelum langsung melayang di udara. Dengan tawa hangat, dia langsung menyimpan halberd sisik surgawi kuno, sebelum cahaya keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi platform emas yang gemerlap, yang sepertinya ditempa dari emas asli. Setelah platform emas terbentuk, kali ini, Lindong tidak secara langsung memanipulasinya. Sebaliknya, sosoknya melintas, sebelum dia muncul di bawah platform emas itu. Saat dia mengulurkan telapak tangannya yang membesar, dia langsung menggunakan kekuatan fisiknya yang tangguh untuk mengangkat platform emas itu, yang seberat gunung. "Makan seranganku!" Pembuluh darah muncul di lengan Lindong, sementara niat bertarung di matanya semakin memanas. Segera, dia langsung mengangkat platform emas itu, sebelum dia berlari keluar. Kemudian, di bawah tatapan heran dari disiplin sekte pedang kuno di sekitarnya, dia dengan kejam menghancurkannya ke arah Guyan. Bocah yang brilian. Ketika dia merasakan tekanan angin yang masuk, yang hampir menyebabkan gendang telinganya meledak, ekspresi wajah Guyan sedikit berubah. Segera, Yuan Power yang kaya dengan keras menyembur keluar dari tangannya, saat dia merentangkannya ke depan, sementara Yuan Power-nya langsung berubah menjadi dua cakar binatang raksasa di lengannya. Kemudian, dia dengan kejam menyerang platform emas yang masuk. Dentang! Platform emas dan tinju binatang raksasa bertabrakan dengan kejam, karena tanah di radius 10 meter di sekitarnya langsung dicabut oleh angin ganas yang dihasilkan. Saat tanah memenuhi langit, beberapa murid sekte pedang kuno terkejut saat mereka melihat Guyan dipaksa mundur beberapa langkah. Selanjutnya, setiap kali dia mundur, dia akan meninggalkan jejak kaki setinggi lutut. Berdengung. Tentu saja, saat Guyan dipaksa mundur, Lindong juga mundur beberapa langkah sambil membawa platform emas. Segera, dia tersenyum nakal sebelum sosoknya melesat maju seperti bola meriam. Dengan kedua tangannya memegang platform emas itu, menggunakannya seperti palu godam, dia secara maniak memukuli Guyan. Ini bukan teknik yang brilian, hanya kekuatan fisik yang sangat keras. Dengan platform emas dan kekuatannya yang menakutkan, Lindong yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi gunung, dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kilatan melintas di matanya saat wajah Guyan berubah muram. Bagaimanapun, dia merasa sedikit malu karena dia telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan di depan begitu banyak disiplin sekte pedang kuno. Bang! Dengan wajah muram, tubuh Guyan tiba-tiba tersentak hebat, saat cahaya keemasan muncul dari bawah kulitnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak bersinar cemerlang. Sepertinya orang ini juga berkultivasi dalam seni bela diri peningkat tubuh yang mirip dengan tubuh guntur matahari besar. Dentang-dentang. Dengan tubuhnya yang terbungkus cahaya keemasan, Guyan sekali lagi mengangkat tinjunya, sebelum pukulannya, yang sekeras baja, dengan kuat menghantam platform emas. Segera, suara dentang memekakan telinga muncul di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan juga menyebar. Murid-murid sekte pedang kuno di sekitarnya menatap pertempuran murni fisik antara platform emas Lindong dan tinju emas Guyan, sebelum wajah mereka mulai berkedut. Pertarungan mereka tidak mewah sama sekali, namun itu menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Untungnya, keduanya telah mengolah tubuh fisik mereka. Kalau tidak, sensasi yang mereka alami sekarang pasti akan mengerikan. Haha, luar biasa, luar biasa. Cahaya keemasan mengalir, saat Lindong tertawa terbahak-bahak. Di tubuhnya, ada beberapa memar hijau keunguan yang disebabkan oleh Guyan. Untungnya, dia telah mengeksekusi transformasi kera iblis, kalau tidak ini bukan luka melainkan luka seukuran tengkorak. Meskipun tubuh Lindong terluka, Guyan juga tidak kaya.
Rambutnya acak-acakan, dan bahkan ada bekas darah yang mengalir dari kepalanya. Ini hanya disebabkan oleh serangan platform emas ganas Lindong. Tubuh guntur perunggu. Napas Lindong agak kasar. Dengan jentikan pikirannya, kulit tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hijau perunggu. Segera, dia merasakan kekuatan fisiknya mulai melonjak lagi. Segera, dia menyeringai pada Guyan, sebelum platform emas di tangannya dengan ganas dilemparkan ke arah yang terakhir dengan ledakan keras. Bang! Platform emas berisi kekuatan yang menakutkan karena dengan kejam menghantam tubuh Guyan. Kekuatan yang luar biasa secara langsung menyebabkan tubuh yang terakhir diterbangkan seperti bola meriam, tubuhnya menembus puluhan pohon besar di sepanjang jalan. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Saat kekuatannya melonjak, mata Lindong berubah semakin panas. Dia dengan kejam menginjak tanah, menyebabkan kawah raksasa muncul, sebelum tubuhnya segera terbang ke depan. Platform emas di tangannya, seperti kincir angin saat berputar dengan gila-gilaan. Akhirnya, dengan ledakan keras, itu merobek udara dan berubah menjadi bola bercahaya emas, sebelum menghantam Guyan di bawah dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Tinju emas penakluk gunung. Saat ia menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Lindong, bahkan ekspresi wajah Guyan berubah sangat serius. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tinjunya, sebelum langsung berubah menjadi kepalan emas selebar beberapa meter. Saat melolong, itu dengan kejam menghantam platform emas. Dentang! Cahaya keemasan yang sangat menyilaukan meledak di langit, sementara gelombang kejut udara yang dahsyat meletus, dan secara langsung meniup Lindong dan Guyan, menyebabkan mereka membanting dinding gunung dengan mengerikan. Seketika, karena dampak kuat itu, retakan mulai muncul di dinding gunung di belakang mereka. Ketika cahaya keemasan berangsur-angsur meredup, para murid sekte pedang kuno menatap hutan yang telah diratakan oleh keduanya, saat mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan penghancur yang begitu hebat yang berasal dari seorang praktisi tahap penciptaan bentuk. Hehehe. Lindong meluncur dari dinding gunung sebelum dia menghancurkan batu raksasa di bawah. Segera, dia bangkit, sambil menyeka jejak darah di bibirnya. Menatap Guyan yang mengerikan, yang juga perlahan bangkit, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa aneh. Hei kentut tua, kami bertengkar hebat. Saya akan pamit dulu. Lain kali, jika kita bertemu lagi, berdoalah agar kamu tidak menjadi anjing yang mati. Lindong terkekeh, sebelum tubuhnya berlari mundur. Dia telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan dan membuktikan bahwa dia mampu bertarung melawan praktisi tahap Ki penciptaan awal. Namun, seperti yang dikatakan Guyan, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis. Karena itu, jika dia tidak dapat menghabisi lawannya sebelum waktu habis, dia harus mundur. Sangat jelas, meskipun Lindong mampu bertarung melawan praktisi elit tahap penciptaan Ki, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya. Hentikan dia. Ketika ia melihat bahwa Lindong berencana untuk pergi, Guyan juga tahu bahwa seni bela diri yang meningkatkan tubuh yang terakhir akan kehabisan waktu. Segera, dia dengan marah berteriak. Ketika mereka mendengar raungannya, murid-murid sekte pedang kuno bergegas maju. Namun, sebelum mereka sempat mengelilinginya, kilat tiba-tiba muncul dari gua gunung, mendukung Lindong. Saat ia mengepakkan sayap kilatnya, dengan cepat melarikan diri dari pengepungan dengan kecepatan secepat kilat, dan terbang ke cakrawala. Sampah tidak berguna. Ketika dia melihat bahwa orang yang tidak berguna itu bahkan tidak berhasil menghentikannya sedetik pun, Guyan yang tampak mengerikan itu langsung marah. Segera, aumannya yang marah mulai menyebar di hutan. Bajingan kecil, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Part 35. Bab 241, Kota Boneka Hebat. Petir melengkung melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan, saat deru guntur yang dalam terdengar samar di langit. Lindong duduk di punggung harimau saat dia menghadapi badai yang datang. Di wajahnya yang sedikit memar adalah senyum puas. Kurang dari 1 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan kota Yan, namun, kekuatannya benar-benar meningkat sejak saat itu.
Sepertinya ekspedisi pelatihan ini memang sangat bermanfaat baginya. Memikirkan kembali waktu itu di kota Yan, Wang Yan, yang hanya pada tahap pembuatan formulir tingkat lanjut, mampu mendorongnya ke keadaan yang menyedihkan. Namun, saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia bertemu yang pertama lagi, dia akan mampu menghadapinya secara langsung. Selanjutnya, Lindong sangat penasaran untuk mengetahui apa reaksi Wang Yan ketika dia menyadari bahwa Lindong, yang sebelumnya dia pikir dapat dengan mudah tergencet di bawah kakinya seperti semut, diam-diam menyusulnya, jenius yang terkenal. Dari klan Wang. Saya sudah mengejar Wang Yan. Lin Langtian, jarak antara kita semakin dekat. Lindong sedikit mengangkat kepalanya saat dia mengerutkan bibirnya. Matanya sedingin es, seperti ujung pisau, ketika dia mengingat sosok yang terpotong di atas yang lain. Di mata orang itu, anggota dari keluarga cabang mungkin mirip dengan semut. Berkenaan dengan individu ini yang dianggap sebagai jenius Lin Clan yang paling mempesona, dia mungkin lupa bagaimana dia pernah melukai anggota keluarga cabang. Namun, Lindong tidak berani melupakan kejadian ini. Itu karena, orang itu dengan santai menghancurkan masa kecilnya yang indah dan damai. Masih ada 1 tahun. Lin Langtian, tunggu dan lihat saja. Lindong sedikit mengencangkan tinjunya, saat kilatan dingin melintas di matanya. Pada pertemuan klan berikutnya, dia akan membalaskan dendam ayahnya. Ini adalah tujuan yang dia miliki sejak dia dewasa. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ini, dia telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Sepertinya transformasi kera iblis yang dikultivasikan dari darah esensi kera naga memang hebat. Itu benar-benar memungkinkan Anda untuk mencocokkan dengan praktisi tahap Ki penciptaan awal? Little Marten santai muncul di bahu Lindong, sebelum tampak, agak heran, di Lindong dan tertawa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong menyeringai. Ketika batas waktu transformasi kera iblis tercapai, tubuhnya secara bertahap mulai kembali. Oleh karena itu, pada saat ini, semua gelombang rasa sakit yang hebat sebelumnya dari pertempuran yang intens sebelum secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Ya, aku hanya bisa menandingi dia untuk sementara waktu. Setelah batas waktu untuk transformasi kera iblis tercapai, saya harus mundur. Lindong berkata dengan agak menyesal. Bagaimanapun, dia hanya berada pada tahap awal penciptaan formulir, dan itu adalah tingkat penuh dari tahap penciptaan Ki awal. Oleh karena itu, bahkan dengan transformasi kera iblis dan tubuh guntur perunggu, dia tidak dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan antara 2 tingkat kultivasi ini. Namun, Lindong yakin bahwa jika dia bisa maju 1 langkah lagi dan mencapai tahap pembuatan formulir lanjutan, pada saat itu, dia akan benar-benar dapat mengalahkan praktisi tahap penciptaan Ki awal. Jika Wang Yan masih di level yang sama seperti sebelumnya, jika kita bertemu, aku akan bisa merampoknya sekali lagi, Lindong tersenyum lembut. Menaklukkan Golden Platform Magic Palm benar-benar tangguh dan dia menyukainya. Sepertinya klan besar ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Apa rencanamu setelah ini? Little Marten dengan malas bertanya. Aku ingin memeriksa tablet kuno Great Wastelands. Lindong terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Tablet kuno Great Wastelands adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Oleh karena itu, harta karun yang terkandung di dalamnya pasti melampaui yang ada di makam tua di pegunungan Skyflame. Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan beberapa harta dari sana, tidak diragukan lagi itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatannya. Selanjutnya, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai jimat kuno di dalam tablet kuno Great Wastelands. Kita bisa pergi ke tempat itu. Namun, sebelum itu, saya merasa bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk meningkatkan hal bertimbangan surgawi kuno Anda menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Ketika mendengar kata-katanya, Marten kecil menganggukkan kepalanya sebelum segera berkata, harta karun jiwa kelas tinggi. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia juga mengerti bahwa mengupgrade Ancient Heavenly Scales Halberd menjadi Soul Treasure tingkat tinggi akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Tablet kuno Great Wastelands tidak hanya terkenal di seluruh provinsi Great Desolate.
Bahkan mempertimbangkan seluruh kekaisaran yang besar, itu adalah tanah harta karun yang pasti akan menarik banyak perhatian. Dibandingkan dengan tablet kuno Great Wastelands, makam tua di Skyfire Mountain Range hanyalah makanan pembuka. Demikian pula, para praktisi elit yang tertarik pada tablet kuno Great Wastelands pasti akan melampaui mereka yang ada di makam tua. Faktanya, keempat klan besar kemungkinan akan tergoda juga. Oleh karena itu, jika mereka campur tangan, orang-orang seperti Wang Yan dan Lin Langtian pasti akan muncul. Ketika pikirannya mencapai titik ini, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia dengan jelas mengingat cobaan sebelumnya di makam tua. Karena itu, jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan memberikan imbalan. Lebih jauh lagi, dalam menghadapi lawan yang tangguh ini, jika dia tidak memperbaiki dirinya sendiri, dia kemungkinan besar akan dimangsa oleh mereka. Sebelumnya, karena kekuatan Lindong benar-benar kurang, harta yang dia peroleh sebagian besar adalah milik Lin Langtian dan yang lainnya tidak bisa diganggu. Tentu saja, Ancient Heavenly Scales Halberd adalah pengecualian. Berbekal pengalaman dari cobaan sebelumnya, kali ini, Lindong tidak lagi puas mengambil harta yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Karena itu, pilihan terbaiknya adalah memperkuat dirinya sendiri. Untuk meningkatkan tombak sisik surgawi kuno, kami membutuhkan bantuan dari Master Simbol Jiwa. Namun, saat ini, saya masih cukup jauh untuk mencapai tahap itu. Lindong agak tak berdaya berkata. Pergilah ke salah satu kota besar di Provinsi Great Desolate. Pasti ada Master Simbol Jiwa di sana. Selama Anda memberi mereka kompensasi yang cukup dan bahan yang tepat, mereka pasti akan membantu Anda untuk meningkatkan. Little Marten dengan santai berkata. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong terkejut. Setelah dia merenung sejenak, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Tablet kuno Great Wastelands kuno hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Karenanya, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 3 tahun lagi. Namun, karena pertemuan klan Lin, dia tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik baginya adalah dengan cepat meningkatkan Halberd timbangan surgawi kunonya menjadi harta karun jiwa kelas tinggi. Tablet kuno Great Wastelands terletak di tengah provinsi Great Desolate. Daerah itu adalah daerah yang paling ramai di provinsi Great Desolate dan ada beberapa kota besar yang kuat di sana. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan Master Simbol Jiwa di area itu. Adapun bahan-bahan yang saya kurang, saya bisa mencarinya di berbagai rumah lelang. Selama saya punya uang, itu seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit untuk mengumpulkannya. Lindong mengambil peta dari tas Qiankunnya, sebelum dia memeriksanya dan berkata. Sehubungan dengan hal ini, Little Marten tidak keberatan. Oleh karena itu, ia segera menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Saat ini, hampir waktunya untuk segel pada tablet kuno Great Wastelands kuno itu melemah. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan upgrade sebelum segel mencapai titik terlemahnya. Lindong tersenyum sambil berkata. Pergi. Setelah dia berbicara, Lindong dengan lembut menepuk Little Flame. Yang terakhir segera melepaskan raungan harimau yang keras, sebelum mengepakkan sayapnya yang kilat, berubah menjadi kilatan petir, saat ia dengan cepat menyapu cakrawala. Setelah mendapatkan sepasang sayap petir ini, bahkan Lindong tidak bisa mengejar kecepatan Little Flame. Selanjutnya, kecepatan ini jelas akan menghemat banyak waktu baginya. Seluruh provinsi Great Desolate dinamai dari tablet kuno Great Wastelands. Dari fakta ini saja, orang bisa melihat betapa terkenalnya tanah harta karun ini. Sisa-sisa sekte kuno. Dikatakan bahwa selama era itu, kekuatan sekte mampu menyaingi seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, seorang pemimpin sekte mirip dengan seorang raja. Kekuatan dan kekuatan yang mereka pegang, tidak diragukan lagi beberapa kali lebih banyak daripada sekte seperti sekte pedang kuno. Selain itu, tablet kuno Great Wastelands ini adalah harta yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Oleh karena itu, hanya memikirkan berbagai harta yang terkandung di dalamnya, akan membuat hati siapapun berdebar. Di bawah godaan harta karun ini, bahkan di seluruh kekaisaran yang besar,
Lindong tidak dapat menyebutkan faksi atau praktisi manapun yang akan memilih untuk mengabaikannya. Oleh karena itu, begitu tablet kuno Great Wastelands dibuka, setiap praktisi kuat di Kekaisaran Great Yan mungkin akan berkumpul di sana dan berusaha menemukan seni bela diri atau harta karun di dalam relik yang memungkinkan mereka untuk mengubah diri mereka sendiri. Untuk menonjol di antara pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang tidak terampil, maka dia pasti akan dimakan hidup-hidup. Provinsi Great Desolate sangat besar dan luas. Berdasarkan perkiraan Lindong, bahkan jika Anda menggabungkan 5 provinsi Tiandu bersama-sama, itu tidak akan cocok dengan setengah dari ukurannya. Provinsi terbesar dan paling berbahaya di Kekaisaran Great Yan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tujuan Lindong saat ini adalah kota besar yang terletak jauh di dalam provinsi Great Desolate, yang dikenal sebagai Great Puppet City. Kota boneka hebat ini jelas termasuk dalam 5 kota teratas di provinsi Great Desolate. Ukurannya sangat besar sehingga melebihi imajinasi kebanyakan orang. Selanjutnya, perjalanan dari kota itu ke tablet kuno Great Wasteland hanya akan memakan waktu 2 hari dan ini dianggap jarak yang cukup dekat. Tentu saja, fakta yang paling penting adalah bahwa Lindong telah menerima berita bahwa dalam beberapa hari berikutnya, akan ada pelelangan besar-besaran yang terjadi di Great Puppet City. Itu adalah tujuan utamanya. Bukanlah hal yang berarti untuk mengupgrade Ancient Heavenly Scales Halbernya menjadi Soul Treasure kelas tinggi. Untuk melakukannya, dia membutuhkan beberapa bahan langka dan mahal. Selanjutnya, jenis bahan ini hanya dapat diperoleh dari lelang skala besar ini. Selain itu, Lindong telah mencuri 1000 buah binatang dari keranaga kuno. Jika dia mengkonsumsi dan memperbaikinya, itu kemungkinan akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Namun, buah 1000 binatang ini mengandung darah esensi dari berbagai binatang iblis, maka kebiadaban di dalamnya telah mencapai tahap yang menakutkan. Oleh karena itu, jika Lindong ingin berhasil memperbaikinya, dia akan membutuhkan beberapa elisir yang dapat meredam kebiadaban. Kalau tidak, dia hanya bisa menatap kosong padanya. Oleh karena itu, alasan utama mengapa dia memilih untuk pergi ke Great Puppet City, adalah karena pelelangan. Great Puppet City terletak cukup jauh dari Wastelands kuno. Bahkan dengan Little Flame, butuh hampir 7 hari terbang tanpa henti sebelum mereka secara bertahap memasuki wilayah yang lebih dalam di Provinsi Great Desolate. Setelah 1 hari perjalanan, infrastruktur besar di dataran, yang mirip dengan binatang purba, akhirnya samar-samar muncul di depan mata Lindong. Duduk di belakang Little Flame, Lindong menatap kontur kota besar itu, yang beberapa lusin kali ukuran kota Yan, saat kekaguman memenuhi matanya. Dibandingkan dengan kota ini, kota Yan, yang sebelumnya dia anggap cukup baik, sekarang tampak agak pedesaan dan miskin. Ini adalah kota boneka hebat. Part 36. Bab 242, MU Kian-Kian. Kota besar yang diam-diam terletak di dataran. Dalam cahaya redup malam, itu tampak seperti binatang buas dari zaman kuno, yang mengeluarkan aura jantung berdebar. Tembok kota sangat tinggi dan megah. Bahkan ketika itu meluas ke batas satu pandangan, seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya Great Puppet City itu. Lindong mengendarai Little Flame, dan turun agak jauh dari Great Puppet City. Little Flame sekali lagi berubah menjadi keadaan seperti kucing kecil, sebelum menembus ke dadanya. Meskipun mereka masih cukup jauh dari kota, jalan-jalannya agak padat, dan tampak sangat sibuk. Dibandingkan dengan kota Yan, tempat ini jauh lebih populer. Membawa api kecil, Lindong melihat sekeliling. Segera setelah itu, dia tersenyum sedikit, dan terus berjalan menuju Great Puppet City. Di area pintu masuk kota, meskipun pintu masuk kota agak lebar, lalu lintas yang luar biasa menyebabkannya menjadi penuh sesak, sehingga Lindong harus mengantri beberapa saat sebelum berhasil masuk ke kota yang sangat besar ini. Adegan itu luar biasa. Lindong melihat sekeliling ketika dia memasuki kota. Ketika dia melihat bangunan yang tampaknya tak berujung, dia menarik napas dalam-dalam. Kota besar seperti itu praktis merupakan negara berukuran kecil. Kekaguman Lindong tidak berlangsung lama saat dia berdiri di jalan yang ramai dan bising.
Dia masuk ke kerumunan dan pertama-tama secara acak menemukan penginapan yang tenang di kota. Demi berpartisipasi dalam pelelangan akbar Great Puppet City, dia terus bepergian selama beberapa hari. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, yang paling penting baginya untuk segera beristirahat dan mengatur ulang. Setelah beristirahat di penginapan selama 1 malam, pikiran lelah Lindong akhirnya pulih. Sementara itu, ia juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang Great Puppet City dari pekerja penginapan. Menurut informasi yang dia peroleh, ada banyak sekali faksi di Great Puppet City. Selain itu, mereka kusut dan rumit, dan orang tidak dapat mengetahui seberapa dalam air di sini. Sebagai perbandingan, kota yang berkilau bersih. Di antara banyak faksi, 3 faksi dapat dianggap sebagai penguasa kota boneka besar. Ketiga faksi ini tidak asing bagi Lindong, mereka adalah faksi terkenal di provinsi Great Desolate ini, sekte boneka mengerikan, sekte iblis besar, dan aliansi bela diri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa markas besar ketiga faksi besar ini terletak di tempat ini, tetapi sebagian besar pasukan mereka ditempatkan di sini. Meski begitu, tidak ada faksi lain yang bisa menandingi kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, lebih dari setengah sumber daya dari Great Puppet City dibagi di antara 3 faksi besar ini. Fakta bahwa subdivisi belaka memungkinkan mereka untuk memiliki status seperti itu di kota boneka besar menunjukkan bahwa kekuatan ketiga faksi besar ini memang agak menakutkan. Target Lindong saat ini adalah apa yang disebut lelang, dan penyelenggaranya adalah Martial Alliance. Sebagai faksi dengan jumlah terbesar di antara ketiganya, mungkin elit dari aliansi bela diri mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 2 faksi besar lainnya, namun, jumlahnya jauh melampaui jumlah sekte boneka mengerikan dan sekte iblis besar. Dan hanya aliansi bela diri ini, yang memiliki jaringan yang luar biasa, yang mampu memiliki kekuatan rally yang menakjubkan di provinsi Great Desolate. Terlebih lagi, karena Martial Alliance mengadakan pelelangan, dalam beberapa hari, jumlah orang yang mengalir ke Great Puppet City meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang berpikiran sama dengan Lindong cukup besar. Waktu melemahnya segel tablet kuno Great Wasteland sudah semakin dekat, dan semua orang memahami nilai dari alat mengasah sebelum menggunakannya. Jika mereka dapat memperoleh beberapa harta karun jiwa atau seni bela diri yang kuat sebelum mereka memasuki tablet kuno Great Wastelands, mereka akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan harta di dalam tablet kuno Great Wastelands. Dengan demikian, lelang ini diadakan pada waktu yang paling tepat, seperti hujan setelah kemarau. Ketika Lindong mencapai Great Puppet City, hanya ada 3 hari tersisa sebelum dimulainya pelelangan. Dalam 3 hari ini, setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia tidak pergi keluar secara berlebihan, dan malah diam-diam berkultivasi di penginapan. Baru ketika pagi hari ketiga tiba, dia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Fiuh. Hari ini, Great Puppet City tidak diragukan lagi lebih ramai dan bising dari sebelumnya. Bahkan dari penginapan tempat Lindong tinggal, dia bisa mendengar keriuhan yang mencengangkan itu dari luar. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengemasi barang-barangnya, sebelum keluar dari penginapan. Kemudian, dia bergegas menuju distrik utara kota. Itu adalah wilayah aliansi Martial, dan pelelangan akan diadakan di sana. Di tempat seperti Provinsi Great Desolate, faktor terpenting dalam mengadakan pelelangan adalah kekuatan penyelenggara. Atau yang lain, sangat mungkin situasi pengambilan barang lelang secara paksa terjadi. Bagaimanapun, kekuatan adalah rasa hormat di Provinsi Great Desolate ini, sementara ketertiban dan hal-hal lain sangat lemah di sini. Oleh karena itu, jika tinju seseorang tidak keras dan tidak memiliki kekuatan untuk mengintimidasi, mengadakan pelelangan hanya akan membawa penghinaan. Untungnya, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan aliansi bela diri, oleh karena itu, pada akhirnya, lelang ini memberi seseorang perasaan aman. Setelah dengan cepat melakukan perjalanan melalui kota selama setengah jam, Lindong akhirnya tiba di lokasi lelang. Saat dia menatap area lelang yang sangat besar, yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang, kekaguman sekali lagi muncul di matanya. Sebagai perbandingan, rumah lelang Asosiasi Seribu Emas tampak agak kumuh. Tentu saja,
Kekuatan kedua faksi juga tidak dapat dibandingkan, dan perbedaan di antara mereka bukanlah hal yang aneh. Sejumlah besar murid Marshall Alliance menjaga ketertiban di luar area lelang. Tentu saja, yang mendukung tatanan semacam ini adalah senjata yang digenggam erat di tangan mereka dan tatapan tajam mereka. Ada beberapa lorong yang menuju ke area lelang, namun Lindong tidak mengambil yang paling padat. Sebaliknya, dia agak akrab masuk dari lorong lain. Ini bisa dianggap semacam lorong kelas atas, dan berakhir di kursi yang cukup bagus di dalam area lelang. Namun, seseorang perlu membayar 1.000 pil yuan murni. 1.000 pil yuan murni. Jika ini sebelumnya, Lindong akan sangat terluka di hatinya. Namun, dia saat ini dapat dianggap memiliki kekayaan, dan dia masih mampu membeli sedikit uang ini. Setelah membayar pil yuan murni, dia dengan lancar memasuki area itu, dan menemukan tempat duduk yang bagus di dekat panggung lelang. Saat ini, topi bambu hitam sekali lagi muncul di kepalanya, menutupi wajahnya sepenuhnya. Meskipun ada aliansi bela diri untuk menjaga ketertiban, tidak mengungkapkan kekayaan seseorang adalah sesuatu yang dipahami Lindong, terutama dengan begitu banyak penjahat di pelelangan ini. Tidak ada yang salah dengan sedikit lebih berhati-hati. Setelah Lindong mengambil tempat duduknya, orang-orang tanpa henti berkerumun ke area lelang besar seperti semut. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, area pelelangan yang dapat menampung beberapa puluh ribu orang secara bertahap dipenuhi oleh kepala orang banyak yang terombang-ambing hitam, dan berbagai suara merambah dari segala arah seperti sihir. Mata Lindong tertutup rapat di bawah topi bambu, seperti biksu tua, dan suara itu benar-benar tersaring olehnya. Keadaan ini berlangsung selama sekitar 10 menit, sebelum pikirannya tiba-tiba berubah, ketika keriuhan di sekitarnya tampak menyatu. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka, saat Lindong menatap ke arah depan area lelang. Di sana, seorang wanita anggun dengan pakaian hitam duduk. Wanita ini terlihat sangat muda, kulitnya seputih salju, dan rambut hitamnya yang lembut dan halus yang diikat dengan jepit rambut giok sederhana malah memberinya sedikit pesona. Karena sudutnya, Lindong hanya bisa melihat sisi wajahnya, tapi dia masih bisa merasakan konturnya yang indah dan indah. Orang bisa membayangkan bahwa penampilan wanita ini berada pada level yang akan menyebabkan bencana. Tentu saja, dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang tiba-tiba berubah menjadi bergairah, seseorang juga bisa sampai pada kesimpulan ini. Selain itu, Lindong paling terkejut bahwa wanita ini sebenarnya bisa duduk di area tempat duduk VIP terbaik dari pelelangan. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Hehe, untuk berpikir bahwa bahkan jenius sekte iblis besar akan tertarik pada pelelangan ini. Itu adalah Mu Qianqian dari sekte iblis besar kan? Cih TCH, pencantres kecil ini dikenal sebagai jenius sekte iblis besar abad ini. Penampilannya bahkan dianggap berada pada tingkat bencana. Dikatakan bahwa beberapa pemuda luar biasa dari sekte iblis besar bertengkar hebat atas dirinya. Jika beberapa tetua tidak turun tangan, itu akan menjadi lebih buruk. Haha, berapa banyak anak muda di Provinsi Great Desolate yang tidak memikirkan tentang iblis kecil ini. Jika saya bisa memeluk wanita cantik seperti itu di tangan saya akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Ketika Lindong mendengar bisikan dari sekitar, hatinya bergerak sedikit. Dalam sekejap pemahaman, dia menyadari bahwa dia berasal dari sekte iblis besar. Tidak heran, dia bisa menerima perlakuan seperti itu. Kekuatan Mu Qianqian ini seharusnya sudah mencapai tahap awal penciptaan Qi. Lindong mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Memang ada banyak individu berbakat yang tersembunyi di dunia ini. Apa yang disebut talenta muda kekaisaran yang besar tidak dapat diwakili hanya oleh Wang Yan, Lin Langtian dan yang lainnya saja. Setidaknya, iblis wanita kecil dari sekte iblis besar di depan matanya juga memiliki kualifikasi untuk menandingi mereka. Aku ingin tahu seberapa kuat anggota generasi muda yang paling menonjol dari Marshall Alliance Heavenly Marshall Dojo dan Ghastly Puppet Cult adalah, tatapan Lindong berkedip, saat api menyala di matanya. Sementara Lindong menatap sosok indah Mu Qianqian, yang terakhir tampaknya merasakan dia. Sedikit memiringkan kepalanya, mata seperti bunga persik terkunci pada Lindong.
Bulu matanya yang panjang mengedip, memberikan bujukan yang tiada habisnya. Di bawah tatapan itu, selama seseorang masih muda dan penuh semangat, nyala api jahat akan samar-samar menyala di tubuh seseorang. Teknik pesona. Ketika dia merasakan perubahan di tubuhnya, Lindong tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Yang disebut teknik mantra ini adalah jenis penerapan energi mental, dan mampu menyebabkan pikiran seseorang dikendalikan. Ini bukan teknik mantra. Wanita ini terlahir dengan tubuh yang mempesona secara alami, dan mampu merayu jiwa seseorang dengan senyuman atau cemberut. Cih TCH, benar-benar cantik yang natural dan luar biasa. Suara Little Marten dipenuhi dengan keheranan saat terdengar pada saat ini. Tubuh yang secara alami memesona. Lindong tercengang. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, saat energi mental menyembur keluar dari istana niwanya, dan menjaga pesona dari mata Mu Qian. Sementara dia membela, Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat beberapa orang telah memerah, karena tubuh mereka sedikit gemetar, sementara area tubuh bagian bawah membengkak dan berdiri tegak. Pemandangan yang sangat disayangkan. Sialan, dia memang sucubus kecil. Setelah melihat adegan ini, sudut mata Lindong berkedut. Dengan sekali pandang, wanita ini mampu memainkan membuat pria menari di telapak tangannya. Ini memang sedikit menakutkan. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.